Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'da. Alhamdulillah jemaah salat maghrib, kita lanjut ngaji qasidah al-burdah, yaitu untayan-untayan syair dari Muhammad al-Busiri mengenai sekelumit tentang kehidupan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita kirim al-Fatihah untuk guru-guru kita, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa dhurriyyatihi jami'an ibadihi jami'an wa nabiyyi mursalin alaihi wassalatu wassalamu wa syahada'i malaikatu muqarrabin wa syekhana sallallahu alaihi wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuh wa sallallahu alaihi wa masyayikhihi min rasulillah wa sallallahu Syekh Muhammad al-Busiri Allahumma fa'alna bi al-dhari al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لا تنكري الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينامي. La tungkir, jangan kamu ingkari al-wahya, wahyu. Min ru'yahu, dari mimpi beliau. Innalahu, sungguhnya bagi Nabi, qalban, ada hati. Nabi memiliki hati. Idza namatil ainani, ketika kedua mata tidur, lam yanami, maka hatinya tidak tidur. Nabi di antara mukjizat beliau adalah hatinya nggak pernah tidur. Hatinya nggak pernah tidur. Walaupun matanya terpejam, tetapi hati selalu terjaga, selalu berzikir kepada Allah. Selalu sadar terhadap apa yang terjadi di sekitar. Semasyhur itu cerita tentang malaikat. Nah, ketika Nabi sedang tidur, ada beberapa malaikat, 2 atau 3 malaikat datang, nah, kemudian ngobrol-ngobrol di samping Nabi. Ngobrol-ngobrol ceritanya tentang apa sih permisalan Nabi ini diutus ke dunia ini, permisalannya seperti apa. Maka yang lain, maksudnya mereka menceritakan permisalan untuk Nabi itu supaya memberi pelajaran kepada Nabi. Maksudnya mereka mau memberi info kepada Nabi, tetapi melewati dialog antara mereka sendiri gitu. Nah, kemudian akhirnya malaikat yang lain mengatakan, loh, Nabi lo tidur, nggak akan dengar apa yang kita bicarakan. Maka si malaikat tadi mengatakan, matanya saja yang terpejam, tapi hatinya tetap terjaga. Sehingga kita nggak apa-apa, kita ngobrol saja, kita dialog saja di sini. Nanti Nabi akan mendengar dan akan menyerap apa yang kita sampaikan. Kurang lebih di situ ceritanya mereka memberi perumpamaan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini adalah seperti seseorang yang membangun rumah. Seorang yang membangun rumah, Allah membangun rumah, bahasanya begitu, membangun rumah. Kemudian di dalam rumah itu sudah dihias, sudah dibagusin, dikasih hidangan-hidangan yang memuaskan, hidangan yang luar biasa, yang istimewa. Kemudian mengutus seorang untuk menyebar undangan. Nah, utusan inilah Nabi. Sedangkan rumah itu adalah surga. Maka siapa saja yang menerima undangan si utusan tadi, maka dia akan masuk ke dalam rumah dan dia berhak untuk memakan apa saja yang dia inginkan di dalam rumah itu. Sebaliknya, siapa saja yang nggak percaya dengan undangan itu, nggak percaya dengan ajakan dari utusan tadi, ya dia nggak boleh masuk rumah dan dia tidak boleh makan yang di dalam rumah itu. Bahasanya begitu. Lah Nabi itu cuma mengajak aja, menyeru umat manusia ini kenal kepada Allah, untuk beribadah dan seterusnya. Sekarang tinggal yang diajak percaya apa enggak, begitu. Percaya atau tidak. Kalau percaya ya nanti berhak untuk masuk surga. Kalau tidak percaya ya tidak berhak untuk masuk surga. Itu diantara mukjizat baginda Nabi SAW. Beliau punya
hati yang tidak pernah tidur senantiasa terjaga walaupun matanya terpejam. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat. Wa qalbuhu, hati beliau, lam yanam, tidak pernah tidur, wal ainu qad na'isat, sedangkan matanya, mata secara zahir, mata yang di kepala itu sudah ngantuk, matanya tertidur tapi hati terjaga. Kemudian mungkin ada yang bertanya, dulu kok pernah ada kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketiduran bablas waktu subuh dalam sebuah perjalanan bersama sahabat-sahabat. Waktu malam Nabi tanya, siapa yang siap jaga malam? Kita mau istirahat, siapa yang siap jaga malam? Maka Sayyidina Bilal tunjuk tangan, saya siap ya Rasulullah. Oh ya, kamu jaga ya, nanti biar kita semua tidak bablas subuhnya. Kemudian ternyata semua istirahat tidur. Ternyata Bilal juga ketiduran. Bilal juga ketiduran. Kemudian bangun tuh, sahabat tuh bangun sudah siang. Mereka bangun itu katanya dalam riwayat itu yang membangunkan mereka adalah hangatnya pancaran matahari. Jadi matahari udah lumayan tinggi, udah terasa panas kan begitu. Kemudian mereka bangun. Oh, bablas subuhnya. Kenapa Bilal? Kok kamu tidak bangunin? Saya juga ketiduran ya Rasulullah, sama seperti jenengan. Ya kok Rasulullah bisa ketiduran itu? Akhirnya waktu itu seluruh rombongan semuanya mengqadha sholat subuh rame-rame bareng-bareng. Maka itu maksudnya Nabi itu dibuat tidur oleh Allah, bukan maksudnya bukan hatinya nggak terjaga, tetap terjaga, terus ingat kepada Allah. Tetapi memang sudah Allah takdirkan demikian supaya menjadi syariat, supaya menjadi aturan bahwa nanti orang tuh kalau misalkan bangun kesiangan subuhnya ya mesti diqadha begitu. Tapi kalau misalkan Nabi tidak pernah ketiduran seperti itu, maka nanti ya ada yang bingung gimana caranya nanti kalau misalkan ketiduran, atau mungkin makan orang nanti udah bablas waktunya udah lewat, ya sudah berarti tidak sholat subuh. Setiap hari ketiduran terus. Nah, itu diantara mukjizat baginda Nabi SAW. Beliau memiliki hati yang tidak pernah tidur walaupun matanya terpejam. La tunkiril wahya min ru'yahu. Maka kamu jangan ingkari mimpi dari seorang nabi. Nabi itu mimpinya itu hak. Nabi itu nggak kayak kita mimpinya mimpi entah macam-macam, jalan-jalan lah, makan-makan. Nabi ya mimpi itu mimpi hak. Mimpi seorang nabi. Fadzaka hina bulughin min nubuwatihi falaysa yunkaru fihi halu muhtalimi. Fadzaka, yang demikian itu, hina bulughin min nubuwatihi, ketika sudah sampai SK kenabian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi sudah menjadi Nabi sudah dinobatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Nabi. Falaisa yungkaru, maka tidak boleh diingkari fihi dalam diri Nabi halu muhtalimi, mimpinya Nabi. Jadi yang tentu yang dikuatkan, yang tidak boleh diingkari ketika betul-betul Nabi sudah jelas jadi Nabi atau Rasul, yaitu umur ke-40 ke atas. Itu mimpi-mimpi beliau tidak boleh diingkari, karena Nabi itu dari naba'ah, berita. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Naba, surah An-Naba. Naba itu artinya berita. Kalau Nabi itu orang yang membawa berita. Membawa berita dari siapa? Ya dari Allah tentunya. Makanya cuman gaya bicaranya orang Quraisy, orang Mekah itu mereka tidak bisa mengucapkan Nabi pakai hamzah. Maka mereka pakai iya, Nabi, ya ayyuhan Nabi. Tapi sebenarnya akar katanya itu dari naba'ah, Nabi. Maka nanti sebagian riwayat, sebagian bacaan Quran tuh nanti mungkin kok beberapa dengar ya ayyuhan Nabi ujahidil kufar, bukan Nabiyu tapi Nabi. Itu perbedaan cara pengucapan saja.
Dan Nabi itu adalah membawa kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun itu lewat mimpi, ya tidak boleh diingkari. Tidak boleh diingkari. Tabarakallahu ma wahyun bimuktasabin wala nabiyyun ala ghaibin bimuttahami. Tabarakallahu, tabarakallahu, maha suci Allah. Ma wahyun, tidaklah wahyu bimuktasabin, bisa diusahakan. Wahyu itu nggak bisa diusahakan. Wahyu nggak bisa diusahakan. Kita mau wiritan terus sampai dapat wahyu, nggak bisa. Wahyu itu nggak bisa diusahakan. Biar apa? Biar dapat wahyu, biar jadi nabi, nggak bisa. Jadi derajat kenabian itu memang murni pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Dalam ketika Allah memberi kenabian kepada Nabi Musa, Allah berfirman, wa ana akhtartuka, aku memilih engkau, fastami' lima yuha, maka dengarkan apa yang aku wahyukan kepada engkau. Jadi derajat nabi itu tidak bisa dipilih. Ya, tidak bisa dipilih, tidak bisa diusahakan. Memang pilihan Allah. Siapa yang Allah pilih, sudah itu jadi. Walaupun orang itu ibadah, walaupun orang itu punya amalan setinggi langit, ya, dia mau puasa, tidak pernah buka, tidak pernah sahur, atau mau sholat berapa juta rakaat, ya tetap nggak akan bisa mencapai derajat kenabian. Kenabian itu begitu. Nah, makanya disebut dengan Al-Mustafa. Al-Mustafa itu artinya yang terpilih. Itu yang terpilih. Nabi Al-Mustafa, Nabi yang terpilih. Memang semua Nabi begitu, semua Nabi. Nah, itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah. Maka wahyu, karena wahyu itu sebuah ciri dari Nabi, maka demikian juga wahyu juga bisa diusahakan. Tidak bisa wahyu diusahakan dengan cara apa? Tidak bisa. Memang pilihan Allah. Orang yang mendapat wahyu, itulah Nabi. Wala nabiyun, dan tidak ada Nabi ala ghaibin bimuttahami, dicurigai atas berita-berita yang ghaib. Nabi tidak boleh dicurigai. Tidak ada Nabi yang dicurigai tentang hal ghaib. Maksudnya aturan dalam agama itu tidak boleh mengingkari hal gaib yang dikabarkan oleh Nabi. Tentu kalau orang kafir ya menentang aja mereka itu, mengingkari. Memang Allah tutup hatinya. Tapi kalau orang-orang yang Islam, orang-orang yang mengimani Nabi dan Rasul, maka walaupun itu berita gaib itu tidak masuk di akal, itu mesti dibenarkan. Ada Nabi mengabarkan kepada orang-orang Quraisy, nanti kamu habis hidup ini mati, habis mati nanti hidup lagi, dan akan dibalas oleh Allah semua perbuatan kamu selama di dunia. Maka ada yang kocak, misalnya ada yang tidak percaya sama Nabi, dia pulang, kemudian ngambil cangkul, ngambil sekop, bukan cuma ngambil sekop, gali kuburan, dia gali kuburan lama tuh, yang tinggal tulang-tulang tuh, dibawa tulang-tulang itu di hadapan Nabi. Ini Nabi itu sering ya, kalau di masa periode Mekah tuh, beliau di pasar, orang pada kumpul tuh, beliau tiba-tiba langsung nyampaikan, ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, manusia, katakan la ilaha illallah, kamu nanti akan beruntung, kamu akan sukses. Atau kemudian juga pernah Nabi itu naik di bukit Sofa, naik di bukit, kemudian panggil, ya Sobaha, semua kumpul sini semua, orang pada kumpul, karena kata-kata ya Sobaha itu kayak panggilan darurat gitu. Semua pada kumpul semua. Nah, kemudian Nabi kurang lebih mengatakan, kamu percaya nggak kalau saya ngabarkan di belakang saya, di belakang bukit ini ada pasukan yang akan nyerang kalian? Kira-kira kalian percaya nggak? Oh, kami percaya, karena kamu selama ini kami kenal nggak pernah bohong, nggak pernah terbukti bohong. Kalau kamu ngabarkan begitu, ya kami percaya, katanya. Sekarang saya ngabarkan kepada kamu bahwa nanti akan datang hari pembalasan. Langsung nggak percaya. Nah, langsung pada nggak percaya. Maka di situ Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Alihadza jama'atana, apakah cuman karena gini aja, cuman kamu ngomong bahwa nanti habis mati hidup lagi gitu aja. Nah, celaka kamu, kata Abu Lahab. Maka langsung
apa namanya, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, turun tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang celaka di Abu Lahab justru. Dia mengatakan celaka Muhammad, justru yang celaka adalah Abu Lahab sendiri. Nah, di situ ada orang yang ada orang yang nggak percaya, orang kafir Quraisy. Dia nggak cuman apa namanya marah-marah, ngambil cangkul, sekop, gali kuburan, bawa tulang-tulangnya ke hadapan Nabi. Serakan gitu depan. Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa ngidupin tulang-tulang kayak gini nih? Udah jadi tulang, gimana mau bisa hidup? Kan tidak masuk di akal. Nah, kan begitu. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa ngidupin tulang-tulang ini udah hancur kayak gini? Nah, maka Allah jawab, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Qul, katakan Muhammad, jawab, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Nanti yang menghidupkan tulang-tulang ini adalah yang menghidupkan pertama kali. Dulu yang pertama kali menghidupkan tulang-tulang ini, yang jadikan manusia siapa? Ya Allah. Ya, nanti yang menghidupkan tulang ini setelah mati ya Allah juga. Sebagaimana Allah tuh bisa menghidupkan tulang yang dari tidak ada menjadi ada, maka tulang-tulangnya sudah ada ini mau dijadikan manusia lagi ya mudah saja bagi Allah. Nah, itu apa namanya? Nabi mengabarkan kabar yang gaib, itu kabar yang gaib yang tidak ya mungkin di luar logika kita. Tapi kalau itu kabar dari Nabi ya kita benarkan saja. Sahabat-sahabat tuh mesti begitu. Sahabat-sahabat tuh belajar begitu ya. Sekarang kita begitu. Kita sering subuh tuh baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering Nabi tuh nggak kayak apa namanya mengabarkan sesuatu yang secara zahir tuh nggak bertentangan dengan pengetahuan kita. Maknanya Nabi itu mengajari kepada kita bahwa orang iman tuh memandang dengan kacamata iman, bukan dengan kacamata zahir, bukan. Bukan kacamata zahir, bukan kacamata yang di luar ini, tapi kacamata iman. Allahu Akbar. Itu hal-hal gaib. Dan itu istimewanya orang iman demikian. Istimewa orang iman adalah dia mengimani sesuatu yang dia tidak tahu. Hanya memang karena ini dari Nabi sudah saya percaya. Kalau orang tuh percaya setelah melihat bukti, setelah melihat kenyataan, itu semua ya akan yakin pada waktunya semuanya, gitu. Tapi orang iman tuh alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang iman tuh adalah orang yang beriman dengan hal gaib. Dia belum pernah tahu surga, belum pernah tahu neraka, ya kan? Tapi dikabarkan Nabi itu ada. Kita percaya. Nah, itu istimewanya orang iman demikian. Tapi kalau nanti orang kafir, itu orang kafir, mereka akan percaya juga, tapi selepas melihat. Nah, sekarang mereka nggak percaya. Wah, aman, nggak ada itu. Begitu ngelihat semua. Kalau iman itu setelah melihat kenyataan, ya semua nggak ada yang kafir, semua pasti iman semua itu. Gitu. Nah, maka nanti akan datang masanya semua akan beriman, yaitu ketika nyawa itu ada di tenggorokan itu semua akan iman pada waktunya. Semua, karena itu akan melihat dia hal-hal gaib, dia akan ngelihat rohnya, dia akan ngelihat tempatnya nanti ketika di akhirat tuh. Tapi iman waktu itu sudah nggak diterima. Karena iman waktu itu sudah nggak ada pilihan lain. Iman yang diterima itu iman yang masih kita bisa milih. Saya mau percaya mau enggak itu. Tapi kalau ketika itu nggak ada pilihan lain kecuali pasti percaya, nah itu sudah nggak diterima itu. Karena waktu sudah habis. Oke, ini pelajaran apapun yang kalau ini sabda Nabi kita percaya saja. Kam abra'at wasiban bil lamsi rahatuhu wa atlaqat ariban min ribqatil lamami. Kam abra'at, berapa banyak telah menyembuhkan rahatuhu, telapak tangan Nabi, wasiban, apa namanya, orang yang sakit bilam sih hanya dengan menyentuh saja. Hanya dengan menyentuh. Banyak sekali Nabi itu menyembuhkan orang hanya dengan disentuh saja. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu waktu itu kalau nggak salah mau perang Khaybar kalau nggak salah. Wallahu alam, lupa saya juga. Waktu itu
Nabi tanya, Nabi mengatakan nanti yang megang bendera ini adalah orang yang ridho dengan Allah dan Allah ridho dengan dia. Orang ini orang yang dicintai sama Allah dan dia cinta kepada Allah, Allah cinta juga pada dia. Nanti bendera pimpinan ini akan saya berikan kepada orang yang Allah cinta kepada dia dan dia cinta kepada Allah. Maka semua pada penasaran, siapa ini. Maka semua kepada pingin unjuk tangan, karena nanti yang diserahkan Nabi itu berarti kata-kata Nabi itu menjadi kenyataan bahwa dia berarti orang yang dicintai sama Allah dan Allah cinta kepada dia. Dia mencinta kepada Allah dan Allah cinta kepada dia. Maksudnya bukan pengen jadi pimpinan, bukan, tetapi karena kepingin tadi itu sabda Nabi SAW, orang tuh berebut untuk dicintai oleh Allah. Orang tuh kalau dicintai sama Allah tuh istimewa berarti. Bukan karena pengen jadi pimpinan, bukan. Nah, maka semua pada istilahnya menampakkan diri, saya biasa di depan, biar biasa ditunjuk oleh Rasulullah. Ketika semua menunjukkan dirinya, tiba-tiba Nabi tanya, mana Ali? Sepupunya Nabi, Sayyidina Ali mana? Ternyata Sayyidina Ali waktu itu sedang sakit mata. Matanya sedang sakit. Kemudian dilaporkan ya Rasulullah, Sayyidina Ali sedang sakit mata. Oh, panggil sini. Nah, maka dipanggil Sayyidina Ali sama Rasulullah SAW, diludahin matanya. Begitu diludahin, langsung sembuh. Kemudian dikasihkanlah itu bendera itu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Nabi itu mukjizatnya yang kita dengar, yang kita tahu, ya, yang umumnya orang tahu ya Al-Quran saja, bukan. Ternyata bukan. Bahkan seluruh mukjizat nabi-nabi sebelumnya itu juga dimiliki oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mukjizat yang terbesar itu adalah Al-Quran. Kenapa kok terbesar? Karena Al-Quran itu abadi terus sampai kiamat, terus. Tidak ada habisnya itu. Mukjizatan Al-Quran itu tidak ada habisnya. Sedangkan kalau mukjizat yang lain itu begitu pelakunya tidak ada, yang nggak bisa lagi. Tongkat Nabi Musa ada yang mengatakan masih ada tuh tongkatnya Nabi Musa tuh. Tapi sekarang kalau dilempar apa bisa jadi ular lagi? Dan tidak bisa. Sudah hilang. Mukjizat itu hanya masa Nabi Musa aja gitu loh. Ya kan? Berarti ya, tinggal hanya kenangan itu, hanya kenangan. Jadi kayak gitu tuh. Waktu untuk pukul lautan nggak bisa kebelah lagi, nggak bisa lagi itu ya. Itu khusus hanya ketika Nabi Musa masih hidup. Sehingga mukjizat itu hilang bersamaan dengan hilang pelakunya, itu Nabi Musa. Dan nabi-nabi yang lain juga demikian. Lalu bagi Nabi SAW sudah wafat, tapi mukjizat Al-Quran ini nggak bisa ditandingi. Mukjizat yang luar biasa itu ilmiah. Mukjizat keilmiahan Al-Quran itu tidak bisa ditanding. Seluruh dunia itu banyak yang mencoba untuk memalsukan Al-Quran, nambahin huruf, ngurangin huruf, juga mesti ketahuan, ya kan? Ada aja tuh, hati-hati cetakan ini ada, berarti kan ketahuan. Tidak pernah ada yang kebobolan, tidak bisa. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Aku menurunkan Al-Quran dan aku sendiri yang menjaga Al-Quran, itu kata Allah SWT. Melalui ya orang menghafal Al-Quran itu di mana saja mesti ketahuan orang. Tidak bisa orang masukkan Al-Quran. Walaupun huruf dikurangi atau ditambah pasti ketahuan. Allahu Akbar. Harokat baris saja berubah, atas jadi bawah atau jadi doma, ketahuan mesti. Tidak mungkin. Nah, mesti ketahuan. Nah, itu mukjizat yang paling besar, karena sepanjang masa Nabi yang sudah wafat tetapi mukjizatnya masih terus sampai kiamat. Wa atlaqat, dan Nabi membebaskan ariban, orang yang sakit, min ribqatil lamami, dari dari sakit yang kambuh-kambuh terus, sakit yang berketerusan. Mirip-mirip lah, maknanya Nabi itu banyak sekali menyembuhkan, tentu dengan izin Allah ya, bukan Nabi sendiri punya kekuatan, bukan, tapi dengan izin Allah memang mukjizat. Sekali lagi saya katakan, mukjizat itu adalah bentuk pengakuan Allah kepada nabinya. Jadi seakan-akan Nabi itu mengaku, aku loh Nabi, aku utusan Allah. Mana buktinya? Nah, nih, kalau aku begini nanti Allah akan mengabulkan doaku. Aku minta supaya sembuh, maka nanti Allah akan sembuhkan, dan seterusnya.
Itu mujizat itu demikian. Jadi bentuk pengakuan Allah kepada utusan-utusannya. Wa ahyatis sanata syahba'a da'watuhu hatta hakat ghurratan fil a'surid duhumi. Wa ahyat dan wa ahyat dan menghidupkan dakwatuhu, doanya Nabi, as-sanata syahba'a, tahun yang kelabu. Maksudnya tahun yang yang susah, yang gersang dan seterusnya itu dihidupkan oleh Nabi. Maksudnya kehidupan jadi makmur. Doa Nabi itu, dengan doanya Nabi, kehidupan yang aslinya itu penat, penuh dengan kepayahan, menjadi hidup, menjadi segar kembali. Hatta hakat ghurratan, sehingga seperti sebuah titik fil a'surid duhumi, di dalam masa yang hitam. Jadi kalau kita kertas ini, kertasnya kertas hitam, kemudian ada titik putih di tengahnya. Itu maksudnya begitu. Jadi seakan-akan hitam semua, kemudian dengan berkat doanya Nabi muncullah titik putih, kemudian menyebar sampai menjadi putih semua. Itu bahasa kiasan lah, perumpamaan demikian, sastra. Bi'aridin jada au khiltul bitaha biha sayban minal yammi au saylan minal arimi. Bi'aridin atau jada, tahun itu menjadi dermawan, bi'aridin, dengan mendung, dengan hujan. Au khiltul bitaha biha, au khilta bisa juga, au khiltal bitaha biha, sehingga kamu menyangka al bitaha, lembah, biha, dengan sebab banyaknya hujan, saiban minal yammi, merupakan aliran atau gelombang lautan, au sailan minal arimi, atau aliran deras, atau derasnya aliran. Jadi saking banyaknya hujan, seakan-akan kamu mau mengira bahwa satu lembah itu kan kayak jurang gitu ya. Lembah itu seperti lautan atau seperti aliran sungai yang besar. Saking derasnya hujan. Itu sama, ini bahasa kiasan saja. Maksudnya saking banyaknya hujan. Namanya di negara itu kan jarang hujan, panas terus. Maka maksudnya dengan Nabi itu doanya membawa barokah, Jangankan doanya Nabi ada di situ aja jadi barokah. Ya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah enggak akan mengadab satu kaum wa anta, sedangkan kamu wahai Muhammad fihim, di dalam mereka. Jadi adanya Nabi di situ, adanya orang soleh lah, mungkin kalau dikiaskan demikian. Maka itu menjadi penghalang azabnya Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah enggak akan mengadab satu kaum sedangkan Nabi ada di situ. Maka kalau kisah-kisah nabi-nabi yang lain, Nabi Lut kayak gitu, ketika Allah sudah mau menyatakan bahwa Allah akan menghabiskan itu kaum Lut itu, maka Allah perintahkan Nabi Lut dan keluarganya, ya, kecuali istrinya, untuk meninggalkan kampung itu, kampung Sodom itu. Nah, fa asri bi ahlika bi qit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna mau'idahumus subhu alaysa subhu biqarib. Jadi fa asri bi ahlika, kamu pergi, biqit'in minal laili, di tengah malam, ya. Wala yaltafit minkum ahadun, jangan kamu menoleh satupun, jangan menoleh ke belakang, illa imra'ataka, kecuali istrimu nanti, innahu musibuha ma asabahum, karena nanti istrimu akan terkena azab juga sebagaimana kaum kamu, dan seterusnya. Jadi intinya Nabi mesti disingkirkan dulu dari tempat azab itu. Nah, adanya Nabi, belum doanya itu, belum apa, ada Nabi di situ, itu sebuah menjadi barokah, menjadi penghalang dari azab. Allah. Ini cerita tentang beberapa mukjizat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita cukupkan, mudah-mudahan
menjadi tambahan kerinduan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau berkenan untuk memberi syafaat kepada kita. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.